Halo guys, balik lagi dengan catatan teknologi bareng Thomas di sini. Pada kesempatan kali ini kita mau nyobain custom ROM Racing OS versi 1.2 Caspian di Redmi Note 5A atau Arclight. Di sini saya masukkan datanya di internal storage. Kita dari Nusantara Project. Sekarang kita reboot aja ke recovery. Sudah masuk recovery. Oh ya, custom ROM ini menggunakan Retropy Dynamic Partition. Jadi kita mesti install dulu Retropy Dynamic Partition-nya. Pertama yang harus kita lakukan adalah nge-web dulu. Di sini saya tandai Dalpit, cek sistem, vendor, data, internal storage jangan karena datanya di internal storage, kita swipe. Sekarang kita back, kemudian install. Di sini kita mesti ganti recovery-nya ya. Ganti ke TWR versi 3.7 yang mendukung kernel 4.19. Ini dia. Langsung kita ganti sini ke recovery, kita swipe. Selanjutnya kita reboot recovery. Reboot recovery. Oke, udah masuk TWRP. Sekarang kita ke setting. Di sini kita hilangkan ini human system before installing zip. Kita untoggle ya, atau hilangkan checklistnya. Sekarang kita back, kemudian install. Kita install Retropy Dynamic Partition-nya. Ini dia, langsung eksekusi. Sekarang kita back, kemudian wipe. Kita append wipe, tandai metadata, kita swipe. Sekarang kita back lagi, kemudian install. Kita install custom ROM-nya. Ini dia, langsung add more gym aja karena ini vanilla. Kita tambah ini Google aplikasinya, kita swipe. Oke, udah berhasil, memakan waktu 3 menit 2 detik untuk installnya. Sekarang kita back, kemudian kita ke menu wipe, format data. Ini bakal ngapus semua datanya ya di internal storage. Ketik yes, kemudian eksekusi. Oke, ini error. Seharusnya nggak error kayak gini. Tapi sekarang kita coba reboot aja. No OS dia, kita abaikan aja, kita swipe. Oke, udah berhasil, memakan waktu 2 menit 26 detik untuk bootingnya. Sekarang kita lanjut aja ke reviewnya. Inilah tampilan awalnya. Wallpapernya kayaknya error karena terlalu berat mungkin. Dan di sini ada add glance ini. Biasa ini hubung ke tanggal, tapi ini enggak. Judulnya ke jam ya, atau alarm. Dan tadi ini tulisan ya, selamat datang di Android gitu. Tapi udah saya tekan gantinya jadi kayak gini. Lalu sebelah kanannya ini ada satu aplikasi setelan. Lalu sebelah kirinya ini nggak ada. Lalu ini aplikasi yang tersedia. Di sini tidak ada pemutar musik, perekam suara, kalkulator, kamera, kalender, browser, dan galeri. Nah, storage-nya tetap pakai 6,1 GB dan sistemnya juga memakan 6,1 GB. Detail yang lain kayak gini. Apabila kita lihat dari luar, yang bisa diisi itu 9 GB. RAM-nya sudah terpakai 1,5 GB dan bebasnya itu 395 MB. Sementara untuk layanan yang berjalan kayak gini, di sini kosongnya 675 MB. Detail aplikasi yang berjalan kayak gini. Ini adalah 7 yang tersedia. Udah saya cobain semua. Ada beberapa yang bermasalah. Pertama di Sonsat, ini nggak ada aplikasi yang tersedia. Lalu di Twitter ini nggak ada aplikasi juga. Lalu Piblet ini sebenarnya mau jangan ganggu. Ini dia, ada tandanya. Dan kalau dihidupi dimatikan itu nggak ada tulisannya di sini, tetap nonaktif aja. Terakhir ada pemindai kode QR. Kalau kita buka itu langsung power close dia. Bug tucil hilang di sini juga masih ada, sama kayak Nusantara Project semalam. Kalau kita tarik gini dia hilang. Kalau ke kanan kan baru nampak. Sekarang kita masuk ke setelan racing. Di sini ada about us, layar kunci, handline, notifikasi, tata letak ubin, suara, bilah status, antar muka pengguna. Di lock screen kita bisa ganti clock style-nya. Ini lumayan banyak pilihannya. Tinggal kita apply aja. Lalu di sini juga bisa ngatur yang lain. Lalu kita bisa ganti font tanggalnya. Ini dia, lumayan banyak yang tersedia. Ini menu miscellaneous-nya atau lain-lain. Di sini ada ruang game. Lalu ini Google Service. Ruang kedua, kita bisa duplikat aplikasi dari sini. Ini pixel cerdas, sistem manager. Ada buka kunci EPS yang lebih tinggi dalam game. Baru penyimpanan Google Foto tanpa batas. Ada tipuan Netflix juga. Di tata letak ubin kita bisa ganti ke aspect transition. Ini lumayan banyak pilihannya. Kalau kita ganti jadi kayak gini dia.
Transisinya ini yang ganti. Ada quick setting style juga. Kita bakal ganti kotak-kotaknya tadi. Ini jadi kayak gini. Lalu ada quick setting UI. Di sini ada pilihan dia full sama Android 11. Dia full itu kayak Android 12 sama 13 ya. Sementara untuk 11 gitu bulat dia. Kayak gini. Ini agak lambat ya. Di bilah status kita bisa ganti gaya baterai. Lalu mengaktifkan presentasi baterainya. Juga dapat mengaktifkan network traffic indicator. Kayak gini. Di sini juga bisa memunculkan logo kayak gini. Di antar muka pengguna itu ada gaya font, paket icon, setelan monet, gaya bilas navigasi, gaya ikon sinyal, bentuk icon atau icon shape, volume panel style, gaya ikon WiFi, boot font style. Ini kalau kita ganti settingannya yang ganti ya. Ini jadi kayak gini. Setting style. Ini adalah hasil trolling ya selama 30 menit. Oh ya, untuk Antutunya itu nggak bisa dites ya karena cuma RAM 2. Suhunya mencapai 39 derajat Celcius. Sekarang kita akan menguji daya tahan baterainya. Saya akan mainkan game Minecraft selama 10 menit. Untuk settingannya kayak gini. Ini dia videonya. Oke, sekarang kita coba aja. Tapi dari tadi saya coba lancar sih, walaupun agak sedikit patah-patah. Oke, udah 10 menit, kita cek sekarang. Dari 63 ya, tinggal 58, berarti itu habis 5%, normal ya. Nah, fitur perekam layarnya, untuk rekaman audionya bisa audio perangkat, bisa mikrofon, bisa audio perangkat dan mikrofon, settingan yang lain kayak gini. Dan ini dia hasilnya. Oh ya, baru kali ini ya rekam layarnya itu bisa. Untuk multitaskingnya cukup bagus. Saya buka 5 aplikasi kayak gini nggak ada yang reload. Tapi kalau udah buka game semua bakal terreload ya. Kayak gini. Ini gamenya belum mulai. Kalau udah mulai masuk in game wajib terreload semuanya di sini. Menu recentnya itu ada info aplikasi, matikan, layar terpisah, uninstall, format bebas, dan sini ada lock aplikasi. Baru di sampingnya ada screenshot. Ini ada hapus semua. Kita coba screenshotnya. Lalu kita coba layar terpisah. Oke, bisa ya. Sekarang kita coba format bebas. Kita coba di atas aplikasi. Nggak bisa ya. Dibuat scrolling juga cukup enak, nggak ada hambatan. Safety netnya keduanya lulus. Saya buka aplikasi Dana juga tidak terdeteksi root. Untuk aplikasi kameranya saya pakai kamera GoPro Neo OS.
Ini dia, udah saya cobain semua. Ini aman ya. Ada QR scan, kamera, sama video. Launchernya pakai Ortus Launcher. Ini versi 13 dan dari Android Launcher 3 paketnya. Nah, launchernya kayak gini, ada icon pack, bisa kita tambah dari Play Store. Kemudian layar beranda. Ini ada ketuk 2 kali untuk tidur. Kemudian ini ada gesture setting. Lalu di sini ada laci aplikasi. Baru-baru ini atau recent, ada info memori. Kita cek. Tinggal 1 GB lagi yang tersedia. Kayaknya bohong kali. Oke, kemudian ini ada lain-lain. Ada head and protect aplikasi di sini. Amanannya ada TPS Unlock. Kernelnya pakai 4.9. Mi 8937 versi 2 yang dibuat tanggal 15 Juli 2023. Untuk kecepatan chargernya kayak gini, dayanya bisa sampai 3 watt, sementara saya masuk 700. Jadi itulah tadi ya custom ROM Racing OS versi 1.2 Caspian di Redmi Note 5A. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye.